Tapi pas pada waktu sekolah cuma dapat uang mukanya saja. Gitu. Waktu itu saya sudah berputus asa sebenarnya, saya sudah tidak isolasi sekolah, saya tidak bisa lagi sekolah kayaknya dengan gitu. Saya waktu itu sudah mau jadi petani tebu saja. Tapi halo dan selamat pagi sahabat OB Indonesia. Inspirasi kebaikan kita kali ini datang dari apa yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang juga merupakan pemilik dari Sea Management yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sea Management sendiri tentunya adalah sebuah nama yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Lumajang dan sekitarnya. Mereka dikenal tidak saja karena kesuksesan dari unit-unit bisnis yang mereka kelola, melainkan juga karena kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan selama ini. Nah, kira-kira kebaikan seperti apakah itu? Simak terus liputan kami berikut ini.
Dan sahabat UB Indonesia, seperti yang terlihat, saat ini sudah bergabung bersama kita semua Dr. Edi Fusiantoro SPOG yang merupakan owner dari Sea Management sekaligus pendiri dari Rumah Makan Gratis Lumajang. Di sebelah saya juga ada Mbak Fitria Susilowati yang merupakan staf dari Dr. Edi, di mana Mbak Fitri ini memang sengaja kami minta untuk bergabung untuk menjelaskan, nantinya untuk menjelaskan kegiatan apa saja yang dilakukan di bawah naungan Sea Management ini. Baiklah, Dok, tentunya kami semua ini ingin tahu sejak kapan rumah makan gratis ini didirikan dan cerita awalnya dulu bagaimana? Mungkin dokter bisa menceritakan, Dok, silakan. Terima kasih, baik Pak Romi. Sahabat OB Indonesia, Rumah Makan Gratis Lumajang ini berdiri pada bulan September tahun 2021. Jadi pas rame-ramenya COVID. Itu pandemi berarti. Pandemi COVID. Baik. September 2001, jadi sekitar 2 tahun yang lalu. Persis 2 tahun dan sekarang bulan September. Awalnya kita memang ada namanya rumah makan dapur duafa sebelum rumah makan dapur duafa. Itu kegiatannya memang tidak terlalu besar karena pada waktu itu saya barusan lulus jadi dokter kandungan. Oke. Jadi pendapatan masih merangkak. Oke. Merangkak naik. Jadi mungkin sekitaran 5 juta lah secara kalau nyebut nominal. Mungkin sekitar butuh orang itu memberikan makan, mengirimi orang-orang yang jompo, orang tua yang tidak ada keluarganya. Baik. Sehingga kadang mereka harus bekerja, harus mencari meminta kemana-mana untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan pendataan dari rumah dapur duafa itu, kemudian kita kirimi orang-orang itu makan pagi dan makan sore, 2 kali pengiriman pagi dan sore. Seperti itu ya, Dok. Iya. Jadi diawali dari hal itu. Iya. Jadi sampai dokter membentuk tim itu berarti ya mendata. Iya, ada tim. Berarti Ya. orang sekitaran sini aja, Dok, ya. Kebetulan pusatnya waktu itu di Kunir karena ada teman saya yang membantu. Saya pada waktu itu masih belum mampu untuk menggaji staf khusus untuk itu, sehingga kerjasama sama teman, ada yang masak, kemudian masaknya 1 orang waktu itu masih 1 orang, dan tenaga pengirimnya juga 1 orang. Itu untuk memberikan keliling mengirim makanan untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang jompo. Itu. Lalu, Dok, terkait rumah makan gratis ini yang sekarang kabarnya nih menyediakan 200 sampai 300 kotak setiap hari, sahabat UB Indonesia. Tentunya itu hal yang luar biasa. Itu ceritanya bagaimana, Dok? Setelah kan orang-orang yang jompo itu kan sudah tua-tua gitu, ternyata kok semakin sedikit, sedangkan pendapatan saya semakin merangkak banyak. Loh kok sedikit, sedangkan ini kan sudah banyak yang meninggal. Akhirnya kemudian di sekitaran yang saya tempati itu kan banyak pekerja, beca, kemudian pedagang-pedagang kecil. Untuk itu yang paling enak kayaknya gampang-gampangan lah, enggak menyusahkan kita ngirim. Kayaknya kita membuat rumah makan yang menetap, rumah makan itu menetap, kemudian menyediakan makannya sehingga kebutuhan mereka itu tidak bontot lagi dari rumah, tapi tinggal ngasih ke sini, sehingga ngajak becaknya atau gojek ke sini, tinggal makan, sehingga tidak memberatkan mereka bawa dari rumah. Yang di rumah biar dimasak untuk istri dan anaknya saja. Untuk kebutuhan dia biar dari rumah makan gratis. Gitu. Dan itu sahabat UB Indonesia seperti yang kita lihat tadi di video awal, beliaunya ini sampai ngalahin ya, Dok, untuk sebagian dari
tempat tinggalnya didirikan rumah makan gratis. Anda tadi bisa lihat sahabat Indonesia, tempat yang sangat bagus dan siapapun boleh untuk bersantap di sini ya dok. Ya, siapapun. Dan makanan yang ada di sini sama dengan makanan yang saya makan. Tentunya sahabat Indonesia, terkait rumah makan gratis ini bukan hanya beliaunya saja yang berkecimpung, tentunya ada peran istri di situ ya dok. Ya. Ada Ibu Dian Sarah yang sayangnya kali ini tidak bisa bergabung bersama kita semua. Tapi ibu ini menurut cerita dokter yang paling banyak terlibat nih di acara ini ya dok. Ya, sebenarnya Z Management kan ada beberapa usaha yang kita jalankan. Baik. Kemudian yang aslinya yang jadi manajer penggerak utamanya itu adalah istri saya. Saya sekarang memfokuskan diri menjadi dokter kandungan, fokus operasi, belajar. Berarti justru ibu yang terlibat di sini. Di manajemennya istri. Baik. Harus saya infokan juga di sini sahabat Indonesia, hal luar biasa yang terjadi di sini, di mana tadi sudah dijelaskan tidak hanya siapapun boleh makan, tidak ada persyaratan khusus ya dok. Tidak ada persyaratan. Ini terkait makanannya yang mau saya singgung nih dok. Ternyata beliau-beliau ini tidak hanya cari gampangnya saja sahabat Indonesia, tapi beliau-beliau ini memang menyediakan khusus, mengupayakannya, membuatnya sendiri, tentunya dengan harapan terjaga kebersihannya ya dok. Terjaga kebersihannya, dan memang itu yang dibutuhkan tubuh. Dan secara kedokteran, kebetulan saya kan dokter, jadi yang dibutuhkan tubuh itu apa, kemudian ini bisa menyebabkan kalau dimakan terus-terusan bisa menimbulkan penyakit tadi. Nah di sini kita mengecek juga sampai ke situ gitu lah. Aduh luar biasa sekali. Itu alasan sampai repot-repot melakukan itu semua ya dok. Iya. Jadi 200 sampai 300 bungkus setiap hari Senin sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Tentunya hari Minggu libur ya sahabat Indonesia. Kasihan yang masak saya libur juga. Baik dok, baik, luar biasa sekali yang dilakukan. Dan mungkin saatnya sekarang Mbak Fitri nih untuk menjelaskan kepada kita semua sahabat Indonesia kegiatan apa saja yang dihelat oleh manajemen si manajemen ini ya. Ada kegiatan apa saja Mbak Fitri, silakan. Baik sahabat OB Indonesia, di sini saya coba untuk menambahkan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh di manajemen naungan dari Dr. Edifus sama Ibu Dian Sarah. Baik. Untuk yang pertama itu ada santunan bulanan. Baik. Itu untuk 93 anak asuh yang kita berikan itu sampai mereka lulus SMA. Oke. Ya, kemudian ada 8 santri yang ada di pondok juga kita beri santunan. Kemudian ada 2 lagi pondok pesantren yang tekung sama kelanting kita juga beri santunan tiap bulannya. Dan ada 1 dulunya itu menjadi anak asuh kita, tetapi sudah meninggal. Dan dulunya itu tinggal sama nenek dan kakeknya. Kemudian setelah kita konsultasikan ke owner, untuk uang santunannya itu dikasihkan ke neneknya. Jadi sama neneknya juga dikasih santunan. Dan ada 1 lagi temannya dokter yang qadarullahnya itu kena sakit gagal ginjal. Jadi untuk dibantu pengobatannya. Jadi untuk tiap bulannya juga kita kasih uang santunan atau bantuan juga. Gitu. Luar biasa, luar biasa. Kalau boleh tahu nih dok, tadi sempat disebutin ya oleh Mbak Fitri menyantuni anak-anak sampai sejumlah puluhan anak, 93 anak. Itu tentunya bisa diartikan mereka semua ini pelajar ya? Pelajar. Dan bantuannya seperti apa itu? Oh, untuk bantuannya itu kita berupa uang saku. Uang saku ya? Ya, dalam tiap bulan. Tiap bulan ya.
Baik, dokter, kalau saya melihat rupanya dokter sekeluarga ini sangat menaruh perhatian terhadap anak-anak usia sekolah. Sampai segitu banyak dibantu. Mungkin ada alasan yang melatar belakangi dokter melakukan itu dah. Jadi saya itu kan tidak ujuk-ujuk mampu berkecukupan atau dari orang tua yang kaya raya ya. Baik. Jadi saya waktu sekolah spesialis itu saya punya mampu itu cuma ngontrak rumah cuma 2 tahun. Habis itu saya keleleran ngampung sana ngampung sini. Termasuk makan pun. Jadi seperti itu rupanya. Jadi saya makan itu cuma makan dari rumah sakit. Jadi kalau pagi ya numpang di rumah sakit kan ada makanan. Jadi saya numpang begitu. Seperti itu ya. Iya. Hal itu yang mendorong dokter akhirnya setelah tiba di posisi ini, makanya tergerak untuk memperhatikan anak-anak tersebut ya dokter. Iya. Hal itu yang paling mendorong. Iya. Jadi memang pada waktu di awal-awal saya lulus kan tidak punya apa-apa ya sama sekali. Walaupun sudah dokter, kebetulan pas saya masih ingat waktu saya di Jambi, gaji di daerah sangat terpencil, gaji 1,5. Jadi saya hidup betul-betul pas-pasan. Kemudian maksud saya waktu di Jambi saya berangkat itu, maksud saya biar bisa nyelengi, dapat pasien, dapat uang banyak untuk bekal sekolah. Ternyata saya tidak dapat. Akhirnya pas pulang kerja di Kediri saya juga tidak dapat. Pas pulang kerja di Banyuwangi saya tidak dapat. Akhirnya saya terima di PNS. Baik. Tahun 2005 saya terima PNS di sini. Alhamdulillah praktek di Jatiroto Kabupaten Lumajang cukup rame sehingga bisa menabung. Tapi pas pada waktu sekolah cuma dapat uang mukanya saja. Gitu. Waktu itu saya sudah putus asa sebenarnya. Saya sudah tidak isolasi sekolah. Saya tidak bisa lagi sekolah kayaknya dengan gitu. Saya waktu itu sudah mau jadi petani tebu saja. Tapi alhamdulillah saya dapat tawaran dari teman yang membantu memasukkan dan menyiapkan rumah di Makassar waktu itu. Saya waktu sekolah ambil spesialis kandungan itu. Jadi singkat cerita seperti itu ya dok. Meskipun saya pikir begitu jadi dokter langsung pendapatannya melejit. Ternyata tidak juga ya. Tapi justru hal itu saya pikir yang menggerakkan sekali dokter. Kalau seorang dokter aja begitu lulus, begitu berpraktek tidak bisa langsung sukses, apalagi anak-anak itu. Berarti pendidikan segitu pentingnya ya dok. Makanya dokter sampai tergerak ini harus dibantu nih anak-anak sekolah nih, begitu ya dok ya? Iya. Itu yang paling penting. Iya memang luar biasa dokter. Baik, Mbak Fitri, terima kasih ya atas penjelasannya. Oke, baik. Lalu kita lanjutin ya dok. Ya, Pak Romi. Yang berikutnya ini tentunya adalah pertanyaan sejuta umatnya nih. Tentunya kami juga ingin tahu. Ya. Dengan banyaknya kegiatan seperti itu, luar biasa yang dilakukan oleh si manajemen, kami ingin tahu sumber dananya dari mana, itu dok, kalau boleh tahu. Z Management itu terdiri dari beberapa usaha. Baik. Jadi rumah makan gratis ini diambilkan dari itu. Ya mungkin kalau secara persentase Pak Romi ya, sekitar 10-20% dari penghasilan yang didapatkan dari Z Management, salah satunya dilarikan ke rumah makan gratis ini. Si manajemen sendiri itu usahanya apa saja? Yang pertama adalah ada namanya ZEE. ZEE kan Z Management itu kan singkatan ZEE, Zara, Edifus, dan Elmois. Baik. Zara itu ada yang bergerak di bidang usaha butik baju, kemudian juga skincare, kemudian Edifus bergerak di klinik bersalin karena sudah dokter kandungan, kemudian yang ketiga adalah Elmois bergerak di bidang klinik kecantikan. Dan dari unit-unit usaha itu dokter keluarga menyisihkan sebagian untuk kegiatan ini semua. Iya, sekitar 10-20%. Luar biasa sekali dokter, luar biasa sekali.
Lalu dokter, kami juga ingin tahu nih, apa yang diharapkan oleh dokter ke depannya dengan melakukan itu semua tadi. Jadi harapan kami itu rumah makan gratis ini semoga semakin berkelanjutan, Amin. semakin berkembang. Baik. Ya semoga saja bisa cabang-cabang di mana-mana. Kalau semakin besar, semakin berkembang, kemudian bulannya kan untuk kebutuhan itu kan pasti semakin besar. Baik. Otomatis secara persentase kan tetap 10-10. Artinya kan ini pasti dari Gusti Allah itu kan pasti lebih Amin. besar. Seperti itu, Itu Dok. teori nakal-nakalannya begitu. Diyakini betul itu ya, Dok? Saya yakin itu Dan sekali. tentunya itu adalah hal yang luar biasa, sahabat Top Indonesia, yang dokter sampaikan tadi. Memang kita semua harus meyakini hal itu sesungguh-sungguh, karena hal itu memang terbukti sudah terjadi ya, Dok. Setidaknya dari pengalaman pribadi Dokter Edi. Baik, Dok. Sebelum kita akhiri bincang-bincang kita kali ini, bincang-bincang yang luar biasa tentunya, kami juga ingin dokter untuk memberikan pesan kepada pemirsa OB Indonesia yang melihat video kita ini. Ada, Dok? Silakan. Terima kasih, Pak Nomi. Baik. Sahabat OB Indonesia, pesan dari saya, dalam melakukan sesuatu itu jangan terlalu berpikir panjang, ribet, tapi dibutuhkan sedikit ngawur, sedikit bondo nekat, sehingga kita melakukannya itu nggak usah langsung berpikir besar, tapi mulai dari yang sedikit, Baik. lambat laun. Baik. Saya yakin, kami yakin akan menjadi besar. Seperti itu ya, Dok. Karena ada yang menjamin. Yang penting itu adalah konsistensinya. Terus dilakukan sedikit, pasti lama-lama akan besar. Karena yang mencukupi semua itu kan Allah. Jadi, karena Allah pasti akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Baik. Seperti itu ya, Dok. Saya yakin. Just do it. Just do it ya. Just do it. Baik, dokter. Terima kasih ya, karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi kisah yang luar biasa tadi kepada kami semua. Semoga tentunya apa yang kita perbincangkan ini nantinya bisa menginspirasi ya, Dok, siapapun yang melihat video kita ini untuk bisa melakukan hal yang sama. Sehat dan sukses selalu. Amin. Amin. Buat dokter sekeluarga. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat OB Indonesia, hanya orang yang bisa berkata cukup pada dirinya sendirilah yang bisa membuka hati terhadap keadaan orang-orang di sekelilingnya. Di mana hal tersebut tentu bukanlah suatu perkara yang mudah. Karena setiap kita pastinya punya keinginan dan ego masing-masing. Dari hal itu pula, akhirnya kita bisa tahu kebaikan hati dari pasangan ini yang telah memberi kita satu pelajaran hidup yang sangat berharga kali ini, yaitu jangan pernah abaikan saat panggilan untuk berbuat baik datang menyapa. Tanggapi dan raihlah itu, karena di saat itulah kita semua diberi kesempatan untuk menjadi berkah bagi sesama. Sekian jumpa kita kali ini. Salam kebaikan dan salam OB Indonesia.